Jumpa lagi dengan saya, Dr. Akal ya, di channel kesayangan kita, Hidayah Mualaf Channel, yaitu Pendeta Muda Kristi Depari ya. Shalom sebelumnya ya, buat Kak Depari lah kita panggil ya, Kak Kristi. Jadi aku kan pernah dengar juga, waktu si Sarah itu, ini tentang PS Sarah ya, PS Sarah. Dan dia kan juga kan klaim dia konselor ya. Sebenarnya kalau Oh ya, orang mau konselor. klaim iya, dia klaim diri dia konselor. Sebenarnya menjadi konselor itu bukan asal-asalan ya, itu harus punya skill tertentu. Kalau soal klaim-klaiman, ya di luar sana juga ada yang klaim sebagai Tuhan. Aku juga bisa klaim diriku sebagai reinkarnasi Cleopatra, tapi faktanya kan kita harus lihat, menjadi seorang konselor itu harus ada seninya, harus ada skillnya, dan salah satu menjadi seorang konselor itu harus sehat secara mental, kejiwaan. Dan kalau kita lihat si Sarah ini, si kawan ini, yang always jadi troublemaker di mana-mana. Aku tahu karena Pastor Sarah juga curhat di tempat saya, bahkan si Esthernya ya, Pendeta Esther juga curhat di tempat saya gitu. Dua-duanya curhat, sampai bingung juga saya. Don't believe Sarah, aku bisa bilang. Jadi begini abang ya, ini belakangan ini, cerita yang lagi viral ini, dia kan ada bikin di konten dia foto-fotoku. Kita tuh biasa ya, kalau perempuan itu tuker-tukeran foto atau gimana kan, tapi dulu teman dekat ya. Nah, jadi kan biasa gitu, perempuan sih tukeran foto, kita gila-gilaan, biasalah perempuan. Nah, kalau misalnya nih ya, aku ngasih satu foto nih sama Bang Julius. Misalnya ada laki-laki foto, contoh nih ya, I'm sorry lah, misalnya cuma pakai dalaman doang. Kalau ngeliat foto, orang bisa aja banyak tafsirnya ya. Tapi kalau misalnya gue kasih narasi, ini gigolo, gue bilang. Bisa aja orang percaya, bener nggak ya? Terus misalnya ada perempuan foto seksi. Sebenarnya kalau orang ngeliat foto aja, orang bisa aja ya pikir, oh biasa mungkin foto di pantai. Atau kayak di Bali sana, orang biasa ada foto misalnya cuma pakai, I'm sorry lah, kayak bikini gitu. Tapi kalau misalnya kita kasih narasi, ini dia nih PSK online gitu. Nah, kadang foto itu bisa nggak sesuai dengan narasi. Foto itu bisa nggak sesuai dengan fakta. Contoh nih, gue punya foto si Sarah yang pakai peras. Nah, dia di situ ada upload foto-foto aku, terus dia kasih narasi, foto-foto aku itu sering aku kasih ke banyak laki-laki, dibilangnya. Nah, apa motif si kawan ini? Dia kalau misalnya setiap ada polemiknya, ada berperkara dengan orang lain, dia itu pasti akan selalu cari siapa yang bisa backup dia, siapa yang bisa backing dia, siapa yang jadi backingan dia. Nah, makanya dia cari Bang Julius, sama polanya yang waktu kemarin dia juga cari wadah, cari backingan, masalah sama Joshua tuh. Nanti di sini juga aku bisa angkat. Dan emang sih banyak orang yang sebenarnya nggak begitu familiar sama dia ya, nggak begitu kenal, kecuali kalau emang dia buat masalah, baru orang kayaknya kepo gitu. Jadi kalau nggak bikin sensasi, ibaratnya nggak terblow up gitu. Ngapain gitu? Kalau Betul. memang masalah kecil, bukankah lebih baik langsung dibereskan saja gitu? Inilah memang agak sulit ya Bang, karena sebenarnya sebelum dia posting itu, ini ada benang merahnya antara aku, Sarah itu sama Samuel. Bukan cinta segitiga, bukan cinta segitiga ya, bukan. Ini ada benang merahnya. Kalau misalnya aku tarik nanti ke akarnya, itu harus ada part selanjutnya ya. Cuman ini aku mau jelaskan apa sih yang melatar belakangin si Sarah ini, kenapa kayaknya gitu-gitu antusias, gitu greget untuk berpolemik sama aku. Ya, kalau kayak Bang Julius tadi bilang, ini sebenarnya nggak begitu viral ya. Makanya di sini aku harus mengcounter. Sebelum ini masuknya yang viral, sebelum sampai kemana-mana, gue harus udah punya jalan dulu dong, gitu. Jadi maksudnya sebelum dia nanti bikin gimana-gimana, seenggaknya gue itu udah ngasih tahu begini nih, terserah orang misalnya mau percaya atau enggak. Gua ngasih ini teh manis. Kalau orang nggak percaya terserah whatever. Yang penting gua udah ngasih tahu. Kan kayak gitu. Nah, gitu. Dia udah dipecat dari sinode kami. Kak Kristi ini apakah punya suami atau tidak? Kita kan cuma mendengar sepihak nih ya. Ini bisa aku panggil sekarang. Mau? Oh iya, iya. Oh, artinya memang ada suami ya. Ini gua mau nanya aja, maksudnya objektif. Menurut Bang Julius, aku ini masih termasuk good looking atau enggak? Oh, aduh, masalah good looking nggak good looking. Kita tanya penonton. Siapa yang setuju kalau Kak Kristi good looking, tekan satu. Kira-kira Yang yang bisa maksudnya nggak nggak looking, ujung-ujung tekan dua. banget lah. Nggak. Maksudnya Oke, oke. kan nggak Masih, ujung masih oke. kali. Masih good looking. Ya. Oke, kalau saya setuju. Masih rapi, masih oke. Masih muda. Masih muda, udah tua aku. Oh iya, udah tua. Masa masih oke lah. Kalau kita Masih lihat oke. casing ya, kita bicara casing. Oke. Oke, oke Abang ya. Aku ini kan pengamat sosial ya. Fenomena zaman sekarang ini perempuan kalau masih good looking, apalagi public speakingnya bagus, orangnya enak, perempuan tuh pasti lebih milih jadi simpanan gadun. Tahu gadun ya? Simpanan om-om tajir. Kasarnya gini ya Bang. Gua nggak apa-apa jual badan sama om-om ini,
Tapi feedback yang gue dapat itu tiap bulan gue dapat transferan, gue dapat mobil, gue dapat aset. Rugi dong gue cantik nggak dipergunain, kasarnya gitu ya tuh zaman sekarang. Jadi perempuan Ya, zaman sekarang itu nggak bodoh. Kalau cuma untuk ya, ngasih foto ke sana ke sini dengan tendangan laki-laki medsos, maaf cakap bukan aku maksudnya underestimate dengan pekerjaan ya, semua pekerjaan itu is oke ya. Tapi maksudnya dengan tendangan yang ke sana sini dengan sesuatu yang gua nggak dapat apa-apa, 50.000 juga nggak dapat, mendingan gua tuh jual badan, gua jadi simpanan sama gadut, om-om tajir, gua banyak dapat. Logikanya gitu aja. Gua nggak jelek-jelek amat. Masuk akal nggak? oke, itu masuk akal. Kalau kita bicara lu ngejar satu hal yang realistis, tapi Bukan aku mau sombong, bukan ya Bang ya. Maksudnya gini, kalau kayak aku bilang sama dia, dia kapasitas menjadi seorang konselor itu apa? Kalau soal klaim-klaim, kalau hanya kita cuma ngomong, cuap-cuap, anyone can do it, semua orang bisa ngomong. Tapi yang namanya menjadi seorang konselor itu harus ada metode, itu harus ada seninya. Kalau kayak aku misalnya, kalau aku bilang aku punya kapasitas, bisa aja. Kenapa? Kalau dulu di STT ya, aku tuh ada dalam suatu asrama. Yang namanya asrama itu dalam sekian tahun kita itu bangun pagi bareng-bareng semua, kita tuh setiap hari komunikasi, memang tinggal bareng-bareng, sorry ya, mandi juga itu sama-sama rame-rame, makan juga. Jadi kita tuh udah uh, hidup bareng-bareng, hidup sama-sama. Di situ yang benar-benar kita mengenal karakter orang, kita benar-benar ditempah soal karakter gitu. Kemudian kedua, aku dulu pernah dulu ke Thailand itu ada acara Global Vision, itu 5 negara gabung, Indonesia, Korea, Bangladesh, Filipina, Thailand, buat rumahnya. Dan di sana 3 minggu kita itu kembali kayak gitu, kayak di asrama, kita tuh setiap hari bangunnya bareng sama, kita makan sama, kita gabung beberapa negara, jadi kita tuh udah yang emang secara kontinu, everyday, setiap hari ketemu face to face. Jadi kita udah lebih mengenal secara personal, karakter, dan lain-lain. Di situ ada 2 orang ibu-ibu yang sama-sama bagus, yang sama-sama rohani, sama-sama baik, tapi mereka bisa bertengkar. Nah, artinya apa? Ada penggemblengan ketika kita itu emang benar-benar hidup dengan orang lain. Apakah dia sudah melewati hal yang kayak gitu? Enggak. Kedua, aku itu pernah ikut seminar hipnoterapi. Udah, jadi aku punya sertifikat. Seenggaknya kurang lebihnya, gue masih punya kapasitas dong. Nah ya, kalau Bang Julius tahu pernah nggak denger yang namanya penyakit itu Schadenfreude sama mitomania. Schadenfreude. Tahun 2014 itu dulu di Universitas Psikologi itu di Harvard itu dibuat suatu penelitian ya eh, tentang penyakit Schadenfreude ini. Jadi dari umur 2 tahun pun anak-anak itu udah bisa kelihatan gejala ini. Jadi mereka tuh dihadapkan misalnya kayak ada horor, maksudnya kayak horor tapi mengandung kekerasan gitu. Horor yang agak narsisik. Nah, terus dilihat gimana reaksi seorang anak ini. Apakah dia menikmati apa bagaimana? Nah, kita kalau bicara yang namanya mental disorder atau penyakit gangguan jiwa itu nggak mesti di jalan tuh teriak-teriak, nggak mesti kita um, maksudnya yang kayak buka baju di jalan kayak orang gila, nggak. Tapi banyak orang yang kelihatan tuh fine-fine aja, baik-baik aja, tapi dia tuh punya gangguan kepribadian. Kalau kita ngeliat orang psikopat, psikopat tuh nanti bawaannya biasa, kayak orang intelektual biasa, tau-taunya dia melakukan sesuatu yang anomali, bener nggak ya? Kan banyak kasus kayak gitu. ya biasa psikopat susah ditebak memang. Iya, bener. Mereka seperti orang intelektual biasa, Bang, bukan seperti orang bodoh. Ya mereka kayak biasa menjalani hari-hari. Tahu-tahu kayak apa kayak ada siapa sih namanya Sirian? Siapa sih yang di luar negeri itu yang ternyata dia tuh ada Oh ya sebagai ya ya yang perkosa orang yang perkosa cowok itu. laki-laki Ya ya. dia Ya, orang ya. terpelajar bukan orang bodoh. Nah, jadi maksudnya begini, orang-orang yang mengalami mental disorder, gangguan kepribadian ini, itu bahkan bisa dialami oleh kayak kita-kita ini, bahkan orang yang berkecimpung di bagian religius. Religius sama spiritual itu beda, Bang. Religius itu orang yang percaya Tuhan, orang yang beribadah, maksudnya ritual-ritual ibadah gitu. Tapi kalau yang namanya spiritual itu lebih ke ranah karakter rohani, lebih ke arah kejiwaan gitu ya. Makanya banyak orang yang religius, tapi belum berarti dia spiritual. Kalau di Alkitab bilang itu kayak kuburan di labur putih. Kuburan tuh kan di luar kelihatannya tuh keren banget, bagus gitu, cantik. Tapi dalamnya itu penuh dengan tulang, bangkai, bau, busuk. Yes, kita di luar itu bisa aja ibadah, kayak dia bikin opening, muji Tuhan, apa segala macam. Everyone can do it, semua orang bisa bilang bikin begitu. Aku juga punya lagu ciptaan, bisa aku bawa sekarang main gitar bisa, lagu ciptaan tuh dibawa ke gereja bisa. Tapi apakah itu salah? Apakah itu benar-benar totalitas implementasi dari karakter kita, dari kerohanian kita? Belum tentu, benar ya? Nah, jadi penyakit Schadenfreude ini
Ini penyakit yang kalau ada orang menderita, kalau ada orang jatuh, ada orang yang tersiksa gitu, dia menikmatin, dia merasa senang dengan itu. Nah, apa sih penyebabnya kenapa orang bisa mengalami ini? Yang pertama, kompetisi sosial. Terus yang kedua, kegagalan hidup. Ini semua ada di saraf. Nah, when kita mengcompare diri kita ke orang lain, and then ternyata kita melihat diri kita tuh nggak sebaik mereka, nggak seberuntung mereka, kita itu ada kecenderungan pengen orang lain tuh jelek kayak kita. Kita tuh kecenderungan pengen orang tuh jatuh, menderita tuh kayak kita. Nah, kalau misalnya ini terjadi secara kontinu, berulang-ulang, ini jatuhnya psikopat. Apa yang dilakukan si Sarah ini, mulai dari Joshua tuh dan semua isi konten-konten dia, ya. Kenapa aku harus bicara ini? Karena ya kayaknya udah timingnya aja. Mungkin ini saatnya gue juga harus ngomong tentang si Sarah ini. Ya. Jadi apa yang dilakukan si Sarah ini dari dulu mulai dari Joshua tuh dan banyak-banyak korbannya ya karena dia mengidap penyakit Schadenfreude ini. Kedua, mitomania. Coba lihat di Google, mitomania ini kebohongan yang terus-menerus dilakukan dengan sengaja. Dengan sengaja, bahkan kadang-kadang tanpa keuntungan. Dan yang parahnya lagi, orang yang mengidap penyakit mitomania, memang orang yang bagus, kelihatannya fine-fine aja, kayak nggak ada yang masalah gitu. Tetapi yang parahnya ya Bang ya, orang yang mengidap penyakit mitomania ini adalah mereka merasakan bahwa kebohongan mereka itu benar-benar terjadi. Gua udah ngejumpain orang kayak gini di dunia nyata. Dari sini pisang sampai Saking sana kolak. meresapi artinya. Saking meresapi, jadinya dia merasa seperti kenyataan gitu. Oke. Dari sini pisang sampai sana kolak. Jadi gini Bang, dia bisa membuat suatu cerita yang tadinya tuh nggak ada. And then dia bisa sebarkan, setelah itu dia merasa fine-fine aja. Dia merasa bahwa apa yang diceritakan itu benar, padahal itu nggak ada. Nah, orang yang dengan penyakit mitomania ini kelihatannya pun tetap fine-fine, maksudnya biasa-biasa aja. Dua ini ada sama si Sarah. Si Sarah ini orangnya banyak sekali akar pahitnya, tidak banyak kegagalan hidupnya. Aku nggak tahu ya, dari kecil dia dulu cerita di keluarga dia itu banyak ngalamin polemik dan dia itu nggak dianggap, dibuang. Jadi dulu ceritanya mamanya itu lebih kayak apa sih ngelebihin kakaknya atau adiknya ya. Dia aja dulu sempat ngeblok mamanya. Sudah. Kalau dari cerita si Joshua tuh, dia katanya sudah 3 kali janda. Ini aku juga sempat ngeh ya, pantasan dulu kalau misalnya si Sarah ini bilang sama kami dia aware, Krisi kalau misalnya nanti ada orang yang nanya status tuh bilang aja nggak tahu ya. Bahkan dia itu pernah marah kalau misalnya ada orang yang tahu dia itu udah pernah nikah atau janda. Aku pikir gini, so what? Emang kalau janda kenapa? Emang kalau janda itu aib? Emang apa sih mau ditutupin dari janda ini? Dan aku juga baru tahu ternyata dia 3 kali janda. Terus dia udah sempat ngalamin ODGJ. ODGJ itu kayak aku bilang ya bang, bukan berarti harus kayak teriak-teriak lempar batu di jalan, enggak. Kita tuh kadang-kadang misalnya kayak ngomong sendiri, kadang-kadang mau ketawa sendiri apa, itu udah termasuk ada gangguan. Dan kalau dari Pak Josoto kemarin dia tuh udah sempat jalan-jalan kan di luar. Terus ini aku jadi nggak enak sih sebenarnya. Maksudnya gini, dia ini kan orangnya suka menuduh orang, suka fitnah orang. Dan orangnya itu agak cemen, agak pengecut, aku bilang ya. Jadi kalau dilihat dari semua konten-kontennya itu pasti dia selalu duluan memulai. Nggak pernah orang lain. Dia selalu duluan buat fitnah, dia selalu buat narasi, dia selalu duluan mulai. Tapi kalau misalnya kita sentil balik, itu kayak orang yang kayak anak-anak yang kena ini ya. Anak-anak ini udah bogem orang, kita jewer sedikit tiba-tiba langsung aku bilang ke mamaku gitu. Nah ini orang begini. Aku ingat waktu kasus JT kemarin, itu dia duluan yang buat kasus. Tapi waktu si JT kasih feedback balik, kasih klarifikasi, tiba-tiba baperan, dia bikin laporan apa segala macam. Maksud dia itu gimana? Maksud dia itu dia bisa nyentil orang, terus kalau misalnya orang kasih reaksi, kasih feedback, Bukankah itu semua polemikus punya sifat seperti itu? Hampir semua polemikus yang saya jumpai di medsos ini ya, di YouTube ini semua sama gitu. Cubit orang mau, begitu dicubit merasa dirinya korban. Itu memang sifat polemikus. Waktu itu saya udah buat pemaparan dari hasil pengamatan, itu ciri-ciri polemikus memang harus punya seperti itu, jago berbohong, jago playing victim. Itu memang wajib dimiliki polemikus. Lihat semua konten-kontennya itu pasti dia selalu duluan memulai. Nggak pernah orang lain. Orang lain sebenarnya malu, kita malu bang. Makanya kalau kayak aku bilang, kalau kami orang Karo, anak Medan, udah datang aja lah kau sini. Kalau kata orang Medan, retak gijal kamu. Ngapain kita di medsos? Cuman karena aku lihat ini orangnya keterlaluan dan nggak bisa didiamin dan udah terlalu parah, gue angkat satu ya. Di situ awal mulanya kami nggak enak. Biar aku kasih tau di mana dia awal mulanya dendam sama. Awal mulanya aku nggak enak sama dia itu karena masalah sesuatu.
Kemarin itu dia bikin konten tentang Joshua Tuh, itu tanpa sepengetahuan kami. Gak ada maksudnya yang aku dan sama Sian tuh tahu kalau cerita itu banyak bohongnya. Nah, dia bikin narasi ABC sampai Z, dia itu melibatkan namaku. Dia kan nyeret-nyeret namaku di situ. Nah, otomatis suamiku kan dengar ya, keluargaku dengar. Jadi aku ini diinterogasi, gua di situ stres banget. Kenapa bang? Karena aku terhimpit. Gua antara bela kawan atau gua harus ngasih tahu sebenarnya, tapi kawan gua jelek. Nah si Sarah ini nggak tahu diri, dibela nggak tahu. Jadi kita tuh kayak ngerasa nolong anjing yang ini gitu. Totonya kita digigit. Nah, gua nih perempuan bang, satu. Gua ngasih hal yang make sense aja ya, yang logis aja. Kalau aku nih perempuan, ada di suatu tempat. Kalau memang udah sekali aku mengalami percobaan pencabulan, pemerkosaan, gua akan cabut dari tempat itu. Aku masih pergi dari tempat itu. Pertanyaannya, kenapa dia masih stay di sana? Ada apa? Dia bilang katanya di situ suami dia tahu kasus pemerkosaan itu. Dia nggak punya suami. Suami yang dia maksud itu, nah dia kan suka menjelekkan orang. Dia menjelekkan orang dengan fitnahan, sesuatu yang nggak benar, dia bangun narasi hoak. Tapi waktu kita ngasih tahu yang kebenarannya, ini benar, ini realnya, dia tuh kayak kebakaran jenggot. Gua difitnah pas segala macam. Lo mau fitnah orang kok merasa difitnah? Kok si yang paling merasa tersakiti padahal pelaku utama, itu bukan suami dia, itu suami orang. Dia hamil dari suami orang itu. Makanya aku bilang dia ini baperan, sebenarnya pengecut. Kalau kita face jumpa langsung, ayo, dia ini baperan. Kalau misalnya kita bilang sesuatu, dia teriak, makanya kayak bilang polanya kan sama kayak Joshua tuh. Dia duluan nanti yang cubit. Giliran Joshua tuh nanggapi, tiba-tiba bikin laporan lah, gua difitnah lah, pas segala macam. Bikin sesuatu yang sok-sok mencari simpati publik, sok-sok bermain di ranah psikologis. Dia pikir orang lain nggak bisa membaca psikologis. Begitu pola dia. Ini pun dia sudah pasti teriak-teriak di fitnah. Jadi sebenarnya bang, sebelum viral ini, kita tuh sudah dari beberapa bulan yang lalu ini ada polemik. Samuel Siahan sebenarnya di sini salah satu yang paling berkontribusi. Tapi apa benang merahnya? Ini terlalu panjang. Nanti aja. Gua masuk dulu ke concern ke masalah si Joshua tuh ya, sama yang nah, sekarang gini, dia bilang itu suami dia. Mana suaminya? Aku tahu kok fotonya. Itu suami orang, istrinya masih ada. Sudah. Kalau memang itu suami dia, gini aja ya, tunjukkan dokumen-dokumennya, di mana dia diberkati, di gereja mana, siapa pendeta yang memberkati. Entar dibikinnya alasannya, iya rumah gua kebanjiran, gunung meletus, udah hilang apa segala macam. Kedua, ini orang memang sakit bener. Kalau gua punya diksi di atas lagi ini, gua akan pakai itu. Gangguan jiwa, gangguan mental adalah nggak dari dia punya Facebook dia itu sama yang si suami orang itu. Dia kan nuduh gua ini laki-laki segala macam. Dia sendirilah yang tidur sama suami orang, yang hamil dari suami orang. Anaknya pernah dikasih tunjuknya, dia hamil pernah dipublikasikannya. Nggak pernah. Tapi di Facebook itu, dia tunjukkan. Jadi Facebook itu, atas nama laki-laki itu, dia yang pegang. Nah, ngerti ya Bang, ya misalnya nama si laki-laki itu, kita bikinlah Simatupang, emang marga Simatupang. Nah, yang sakitnya itu begini, karena si Sarah ini yang pegang Facebook itu, dia bikin status kayak gini. Kapan ya si Catur lah kita bilang. Catur itu nama istri si laki-laki itu. Kapan ya si Catur ini bisa bisa mati? Dia bikin begitu. Seolah-olah audiens akan lihat yang nulis itu suaminya. Ngerti ya Bang ya? Yang buat dia itu marah sama aku karena aku masuk ke konten Joshua Tuh. Joshua Tuh kan rivalnya. Nah, aku sebenarnya waktu masuk ke konten Joshua Tuh itu udah lama kami nggak komunikasi. Kenapa? Aku nggak suka. Aku menjauh karena masalah JSD itu dia banyak bohong-bohongnya dan nyeret-nyeret aku. Aku diajak nih sama partner aku, ada namanya JE, udah. Dan si Joshua Tuh ini ngelihat postingan-postingan Facebookku. Dia rasa bagus kok, kayaknya ini bagus nih tulisan skripsi ini, kayak agak kekinian, kan gitu. Diajak lah gua. Terus aku bilang sama si Sarah, Kak aku diajak si Joshua Tuh. Tiba-tiba dia ngamuk, dia kirimlah ke grup kami, ke pejabatan. Kristi, kau ini kenapa ceritanya kok bisa masuk ke sini? Kau nggak tahu dia selalu menghina sinode kami. Gue pengen bikin cuy kayak gitu ke mukanya. Gak usah sok-sok bela sinode. Akulah yang turun tangan pada saat dia bermasalah sama Joshua Tubuh, karena ketua sinode kami itu udah nggak sanggup lagi membina si Sarah ini. Ketua sinode kami udah nggak bisa lagi menangani si Sarah ini. Ketua sinode minta tolong aku untuk ngomong sama Joshua Tubuh supaya bilang, Pak,
tolong ya Pak JT, kalau bisa janganlah bawa-bawa si Mode, kan nggak enak. Ini masalah pribadi dengan si Sarah. Ya kan akhirnya and then puji Tuhan Joshua tuh akhirnya kayak agak ngerasa cooling down, nggak bawa-bawa si Mode. Aku yang di situ turun tangan untuk menyelesaikan masalah mereka. Dia sama sekali nggak ada niketkan si Mode, nggak usah sosok niketkan si Mode. Nah, dari situlah dia dendam sama aku, dia marah sama aku dan menuduh aku yang enggak. Si Samuel ngomporin pula, si Samuel ini nggak suka juga aku masuk ke sana, ada urusan pribadi. Yang kedua, dia suka sama salah satu anggota sinode kami. Aku kasih inisial namanya Pak K. Sudah Pak K ini teman baikku. Dia berburu, dia ngedeketin. Yang gilanya dia tuh lagi hamil dari suami orang itu tadi, terus dia tuh deketin Pak K ini. Mas gue nih kan perempuan. Kalau gue lagi hamil, gue concern dong ke hamil gue. Ngapain lo lagi deket-deketin laki-laki lain? Terus gue nggak mikir, gue netral dong. Kalau misalnya gue lagi hamil, aku ngedeketin laki-laki lain, harusnya secara bijak, smart, aku berpikir, apakah laki-laki ini mampu menerimaku, anakku, bla bla segala macam. Nah, dia dulu curhat sama aku, bla bla bla. Aku bilang begini, Kak, jangan terlalu agresif sama laki-laki. Laki-laki itu di awal itu lebih suka ditarik-tarik dulu. Nggak usah yang terlalu dikejar. Terus dia ngamuk-ngamuk, kok Kristi, kok pikir aku perempuan murahan, bla bla segala macam. Orangnya anti kritik, nggak bisa dikritik. Ya, ternyata dia ngelihat aku itu ada TikTok bareng sama si Pak K ini. Dari situlah dia mulai dendam, dia mulai bikin fitnah lagi, katanya gini, ternyata kamu sama si istri orang itu ya, anaknya udah 3 nih, anakku padahal cuma 2, dia tuh suka ngasih fotonya begini segala macam, sampai berbulan-bulan dia teror juga terus laki-laki itu dari TikToknya yang banyak itu, bayangin aja, gara-gara gua komen, iya Pak Ci, terus si Pak K itu duda dia ya, jawab, iya Bu Ci, katanya itu panggilan sayang, kata si Saren, terus diviralkan lah kan, diviralkan si Pak K ini, tak apa-apa dibikin narasinya, dua itulah yang bikin itu dendam kali sama aku, and then akhirnya dia bikin narasi-narasi kayak gitu. Kalau kita mau main jujur, dia bisa nggak ngalahin? Nggak bisa. Kalau kita mau main jujur ya, kita mau perang narasi, kalau kita mau main jujur-jujuran, dia bakal kalah. Cara satu-satunya untuk bikin orang jatuh, untuk nutupin bobrok kita, gimana bikin orang jelek, kalau orang ini nggak dapat jeleknya, gimana caranya? Ya udah fitnah, bikin narasi hoax, apalagi. Nah, makanya gini Bang, ini kan Abang cuman ngelihat yang sekarang ya. Sebenarnya ini udah berbulan-bulan sudah. Yang kurang ajarnya, dia kirim foto-fotoku itu sama ketua sinode. Kenapa? Karena dia tadi ngedapatin karena komen-komenan Pak Cik Bu Cik tadi. Dia langsung murka, dia marah. Dia kirim foto-foto ke sinode. Sudah, dia publish foto-fotoku ke TikTok. Di situ aku masih diem. Karena di situ yang dipublishnya itu yang masih blur. Tapi yang sama ketua, bayangin aja coba perempuan sama perempuan. Dia ngirim fotoku itu sama ketua sinode. Kami tuh sama kayak laki-laki sebenarnya. Kadang-kadang suka bicara-bicara yang vulgar, suka yang sorry lah ya, kayak aku punya kawan gitu. Berani itu gua gantung-gantung di pintu, kami ketok itu biasa di zona kami. Oke, tapi itu sinode mengeluarkan orang itu nggak sembarangan Bang. Kenapa? Karena ketua sinode itu udah like a father sama kita. Itu harus dibina dulu, ya kan, dinasehati dulu. Kalau sudah berulang terus kontinu seperti itu, barulah sinode kasih peringatan. Jadi dia bermasalah sekali 2 kali itu belum disepak. Setelah berulang-ulang sama sekum pun dia bisa barbar, bahasanya kasar. Semua tim di WA itu dia perangi sampai keluarkan. Terakhir dia berseteru sama ketua sinode, keluarkan dia. Karena dia berseteru sama aku ketua sinode, keluarkan ini dia. Ini baru terjadi. Ini baru terjadi. Enggak, sudah beberapa bulan yang lalu. Oke, masalah dalam beberapa bulan ini ya. Masih dalam beberapa bulan aja kan, belum sampai bertahun-tahun ya. Artinya ya baru-baru ini kan. Jadi dia ini sebenarnya harus direhabilitasi. Dia pernah ke dukun. Kali aja yang spirit-spirit okultisme itu masih nempel ke dia. Dia konsul kok pergi ke dukun gara-gara laki-laki. Ini orang emang aduh, kalau diceritakan semua drama-drama kehidupannya ini kayaknya itu no word again, gak ada kata-kata lagi. Malas sih sebenarnya kita ceritakan. Jadi kalau misalnya Bang Julius nanya, kenapa kalian nggak bisa menahan diri? Karena kita menahan diri lah Bang. Makanya selama berbulan-bulan kebelakangan ini nggak terpublish. Ini sama Sian lagi menunggangin dia. Punya kepentingan juga. Kita nih sama kayak politik jadinya ya. Nggak ada kawan lawan abadi. Semua itu Padahal kalian pendeta. Padahal kalian semua pendeta loh. Pendeta, kita kan hidupnya masih meja tanah. Kelemahan-kelemahan kita. Salomo itu raja yang paling bijaksana, yang paling berhikmat. Akhir hidupnya jatuh ke penyembahan berhala.
Daud ngambil istri orang, bunuh suaminya si Uria, tapi akhirnya bertobat memang sih. Semua itu Oke, tokoh-tokoh punya kelemahan kan. oke. Saya Tapi sih setuju maksudnya kalau begini Bang. Nah, iya kalau cuman ya satu namanya gini, manusia jangan tetap bisa jatuh dalam jangan dosa. karena ya, maksudku gini Bang, jangan karena kelemahan itu kita berdalih kita ke manusia. Kalau kita tahu punya kelemahan, kita introspeksi diri, kita lebih bagus dong ke depannya gitu. Bukan terus-terusan kayak dia. Dari kemarin, dari tahun-tahun lalu isi kontennya yang perang, perang, perang semua isinya aduh, apa sih ini orang? Katanya menggatal apa segala macam. Dia bilang aku pelakor. Suami siapa yang ku ambil? Suami dia. Jadi suamiku sekarang ini suami dia. Dia bilang aku pelakor kenapa? Karena si laki-laki itu tadi, yang temanku itu tadi kompak sama aku. Dia suka, si laki-laki itu nggak mau, makanya dia bilang aku pelakor. Nah, sekarang gini aja logikanya. Mana sih yang lebih banyak peluangnya, kansnya, seorang perempuan yang janda, nggak ada status, yang nggak dalam pengawasan, yang ini aku harus angkat poin penegasanku adalah yang apalagi notabene dia sekarang lagi punya anak. Mana yang lebih besar peluangnya daripada gua ini yang punya suami yang gimana-gimana keluar. Otomatis dong yang satu ini, dia kan perlu yang namanya pemenuhan kebutuhan, ekonomi, butuh jaminan masa depan. Otomatis pasti dia pun sering nyari laki-laki, nyari laki-laki. Logikanya kan kayak gitu. Benar Setuju nggak? kalau itu sih setuju. Tapi Dia nggak kerja, mau dari YouTube, dia nggak dapat apa-apa dari YouTube. Terus dia punya anak, dia janda nggak ada suami. Wajar dong, ibaratnya kalau gua nih berpikir baiknya ya, gua nih masih berpikir baiknya. Dari sisi perempuan wajar dong, gua itu butuh laki-laki sebagai jaminan kehidupan gua, jaminan masa depan gua, sebagai jaminan pemenuhan ekonomi gua. Ya, wajar aja gua ke laki-laki sana nyoba nggak bisa, laki-laki sini nyoba nggak bisa. Ya makanya yang nyoba-nyoba itu ya dia. Bukan aku nggak tahu sepak terjang dia. Dan kalau aku lihat sih tendangan dia itu kayak pendeta-pendeta yang udah mapan ya, kayak dari Joshua tuh dia pernah coba. Terus yang kedua yang suami orang itu juga pendeta. Yang ketiga yang dia deketin si Pak K ini juga pendeta, yang kerjanya di kantor. Kayaknya sih buruan dia itu yang cukup-cukup lah yang fasilitas, yang udah ada mapan. ya buruannya pendeta semua artinya lucu juga ya. Nggak mau sama pengusaha, nggak mau sama yang lain lucu juga. Silakan lanjut. Apa hubungan sama Samuel Sian? Kenapa namanya ditarik? Bukankah hubungan Anda sama dia baik-baik saja setahu saya? Bahkan Anda sangat dekat dengan Samuel Sian. Ini agak sulit sebenarnya aku harus angkat ya. Kalau misalnya dibilang deket, you know lah kalau misalnya min deket itu gimana. Gak Oke, usah oke, aku gua, tahu. Oke, oke, gak oke, usah gua. oke, oke. Ya, saya tahu hubungan Anda dengan Samuel Sian. Tapi oke, apa hubungannya dengan Samuel kalau gitu? Oke, tapi itu yang lama ya. Itu yang Hmm, lama. oke. Sekarang Kak, sebelum konversi lagi ya. Dia masih di kapal Everyone ya, belum balik ya? udah pulang. Oh, udah pulang dia. Udah, Tapi nggak muncul-muncul tapi ya? nggak ada yang tahu. Nggak ada. Kenapa nggak muncul? Ya karena masalah-masalah ini. Hmm. Agak kayak perempuan itu. Itu suamiku ngajak dia duel ketemu di dunia nyata. Ayo one by one. Dia sangat besar sekali Waduh, pengaruh kontribusinya ke dalam masalah ini. Ya memang dia dalamnya. Kalau misalnya kayak aku bilang deket, ngerti lah ya. Nggak usah aku narasikan gimana-gimana. oke, siap, siap. Jadi kalau misalnya kalian lihat di konten-konten aku itu sebenarnya konten-konten aku itu belum selesai ya. Jadi setiap aku misalnya kayak mau ngeblok, setiap aku ibaratnya mau memutuskan komunikasi, memutuskan hubungan, memutuskan nggak mau berrelasi lagi, itu aku pasti diancam. Anak-anak, Segitu. kayak Ini anak-anak ya, nggak kayak usah, Bang Julis kan laki-laki ya. Ini nggak usah aku narasikan panjang lebar. You as a man, kamu sebagai laki-laki, ketika misalnya kamu mengancam perempuan, ya jangan pergi, jangan out, jangan putus hubungan, apa kira-kira motivasinya? Ref sendiri lah ya. Jadi kalau misalnya kayak aku out gitu dari dia, dia sudah dari dulu menyatakan akan perang dengan itu aja sih intinya. Dan dia sudah menyatakan kalau dia akan memakai sara. Dan dia dari dulu emang polanya selalu memakai perempuan. Kenapa? Ya udah, jadi biar kita yang berseteru gitu. Jadi dia itu kayak bersih. Padahal dia itu sebenarnya yang mengatur nanti bikin begini, nanti bikin begini. Aku cuman bisa cerita gambarannya aja karena mulutku udah capek juga ngomong. Jadi intinya dia dari dulu sudah menyatakan kalau misalnya kalau aku ada gimana-gimana sama dia, nggak sesuai dengan ekspektasi dia, melakukan sesuatu yang nggak dia suka, misalnya kayak memutuskan relasi, itu dia pasti akan berperang dengan.
dan dia akan memakai Sarah. Dan kebetulan Sarah yang sudah punya dendam pribadi kan sama aku. Jadi simbiosis mutualisme. Jadi kita sini nggak ada kawan lawan abadi bang. Udah kayak politik semua demi kepentingan. Masalah mereka punya, kadang-kadang masalah kita punya masalah dengan ini nanti dulu. Yang penting kita lawan ini dulu. Kita nanti dulu lah kita selesaikan, ngerti ya bang ya. Ya namanya juga ya semi-semi politik lah ya. Dan ini satu hal yang cukup mengejutkan karena kita dengarnya langsung dari Anda ya, bukan kita yang ngomong. Kalau kita yang ngomong kadang-kadang orang nggak percaya. Si Samuel ini sudah beberapa kali merusuh ke keluarga, meneror keluarga, termasuk suamiku. Saksinya mamaku ada. Masa mamaku bohong? Mamaku pendoa. Mamaku tuh salah satu pendoa yang pasiennya tanda kutip yang orang penting di Medan pun itu ada dan banyak. Tanggal 1 Januari disitulah tragedinya. Dimana sama siaran teror suamiku sampai anak-anakku menjerit, sampai aku ditinggalkan di rumah sama suami. Berani nggak sama siaran menyangkal ini? Di situ waktu aku berantem, ribut sama suami, anak-anakku menjerit, mamaku nangis. Itu telepon aku buka. Situ Samuel dengar. Aku kalau flashback cerita ini kayak agak emosional ya bang, maksudnya kalau ingat itu, maksudnya yang masa itu. Aku sama anakku tuh sampai ada beberapa waktu kita tuh pisah rumah ya, jadi kayak aku tuh di rumah mama, anakku dibawa sama suami. Nah, karena sudah beberapa kali Samuel ini bikin kerusuhan dan sudah beberapa kali teror keluargaku, udah berapa kali bikin ribut, akhirnya di situ puncaknya aku emosi. Aku chat istri si Samuel ini. Itulah yang dinarasikan Sarah aku mengganggu istrinya. Mereka putar balikkan semua cerita. Gua bisa undang sekarang suami di sini kalau misalnya mau. Bener apa enggak? Jadi karena di situ puncaknya yang udah benar-benar aku udah nggak ngerasa terkontrol lagi. Bayangin aja gara-gara kerusuhan itu aku ditoyor suaminya. Karena gini bang, sebelumnya itu suami sudah bilang, sudah ngasih atensi sama aku, jangan lagi ada relasi sama dia. Sementara dari sisi sini, kalau gue out, kalau gue cabut, gue akan diancam. Gue udah pernah diancam, bahkan sampai keluargaku, narasinya akan mempermalukan mamaku nanti mati berdiri dan apa segala macam. Gue berada di antara dua ini ya, takut sama suami kalau ketahuan gimana, takut sama yang sini kalau misalnya gue out, gue tuh diancam. Udah, karena aku tahu ini Samuel punya power. Dia bisa buat sesuatu apa aja, manipulasi, orang manipulatif. Teman-teman bandnya pun bilang begitu. Teman-teman bandnya udah keluarkan dia. Teman-teman bandnya juga bilang itu bukan manusia, orangnya manipulasi. Sudah, aku emosi, aku cek istrinya. Bukan aku nggak ada ngomong yang kasar, nggak ada. Baik-baik kok aku ngomong. Nggak tega sebenarnya. Tapi sini aku poinnya mau ngasih tahu istrinya itu bahwa suaminya itu ada nih kedekatan. Jangan dong keluarga gua aja dihancurin. Keluarga ku aja yang terus-terusan diributin. Aku nggak pernah sentuh. Kami orang Karo ya. Kami nggak pernah bikin-bikin masalah. Tapi kalau misalnya orang bikin-bikin masalah kayak gini, aku kejar gitu. Aku nggak pernah ganggu keluarga dia. Sekalipun nggak pernah. Tapi dia sudah bolak-balik ganggu keluarga. Inti ceritanya, karena di situ ada komunikasi aku sama Samuel, istrinya ini nanya lah sama si Sarah ini. Kenal nggak sama ini? Istrinya nunjukin video aku yang bertiktok sama laki-laki yang disukain si Sarah ini. Makinlah bencana, makinlah tergempurlah perasaan si Sarah ini. Disitulah dia pertama kali bikin konten. Lihat kontennya pertama, si Kristi ini menyosor tulangnya, si Kristi ini menyosor nyium tulangnya apa segala macam. Ngapain aku nyosor cium laki-laki? Kayak jelek kali ya. Kecuali gini tadi muka aku kan. Yang ada laki-laki yang datang. Kalau kasar ibu bilang gitu, kalau bisa kita bilang sombong. Aku situ ngomong sama Samuel. Di sini aku satu sisi yang gak suka sama dia. Tolonglah dikonter si Sarah itu. Dia bikin narasi begitu. Si Samuelnya bilang, udah gak apa-apa tuh framing orang apa segala macam. Ntar gua kasih tahu apa sih motif si Samuel ini. Ini terlalu panjang, tapi aku persingkatkan. Gua pakai pola connecting dots. Connecting dots itu kita ambil serpihan-serpihannya satu-satu, kita kumpulin, terus kita cari benang merahnya. Nah, yang paling membuat aku keselnya adalah di situ Samuel Siahaan menarasikan kepada suamiku kalau aku ini nelpon-nelpon dia dan segala macam. Itu caranya. Bukannya dia setelah itu minta maaf atau apa, dia malah makin memperangi suamiku.
Dan narasi Samuel kepada istrinya, kalau aku ini yang apa sama dia. Aku yang minta nomor WA dia. Aku masih punya inbox-nya, pertama kasih nomor WA itu dia. Terus dinarasikannya sama istrinya, si Kristi itu sebenarnya aslinya itu cebol, pendek, hitam. Gitu katanya. Supaya apa? Ya, kalau kami sama perempuan pasti mikirnya, kalau si laki-laki ini udah cerita si perempuan itu jelek-jelek, nggak mungkinlah laki-laki ini suka. Orang dia sendiri yang jelek. Gitu ya. Nah, jadi karena narasi-narasi yang jelek yang dikasih Samuel ini sama istrinya tuh kayak nyerang dong. Istrinya tuh kayak bilang, kau yang begini, kau yang halu, kau yang begini. Aku nggak senang dong di situ, marah juga sama Samuel. Kenapa narasinya yang kayak gini? Udahlah, nggak apa-apa tuh friend orang. Yang penting aku masih tetap stay. Kalau misalnya ada apa-apa nanti aku bantu. Kalau apa-apa bla 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 segala macam. Polanya gimana? Dia pengen bikin aku ancur-ancuran. Dia pengen buat aku tuh gak usah bergantung sama siapa. Dia pengen bikin aku tuh selek sama siapa aja. Ngerti ya? Kayak kita tuh bikin virus, and then kita datang jadi penawarnya. Padahal kita sendiri pelakunya. Supaya apa? Supaya aku ini tetap bergantung sama dia. Aku minta analisa Bang Julius aja. Gak usah aku yang narasikan. Kira-kira kenapa? Gue masuk konten Joshua Tuwuk itu udah ngamuk-ngamuk. Gue masuk konten si Valen itu nggak boleh. Gue masuk kontennya si Franz Donald itu nggak. Aku cerita, misalnya aku diajak begini loh jadi humas bagian ini. Atau aku begini, pokoknya setiap aku menceritakan, aku baru setiap aku menceritakan kayak ada yang ngajak kerjasama, ada yang ini, dia responnya kurang bagus. He don't like, dia nggak suka. Kira-kira kenapa? Cemburuan biasa. Aku nggak tahu ya. Kalau nanti aku bilang begini, ntar dia bilang terlalu pede. Jadi aku nanya sama Bang Gus sebagai laki-laki, Laki. as a man. Ya, sebagai laki biasanya seperti itu. Biasanya. Luga Tambunan kenal nggak? Bosan aku kalau sama Luga, sampai aku yang kena masalah selalu kalau sama dia. Luga Tambunan tuh pernah ada wacana mau ngajak aku kayak kerjasama. Mau jadikan aku WL, bawa kopdar atau apa gitu ya. Jangan. Kalau Luga tuh buat rencana nggak pernah ada yang jalan. Dan bahkan belum mulai semua. Nah, sebenarnya di sini poinnya bukan masalah jalan atau enggaknya sih Bang. Tapi yang poin yang aku dapat, si Samuel bilang gini sama si Luga. Jangan ajak Kristi, itu ada aneh-aneh. Kok dia nggak suka misalnya aku tuh masuk kemana, nggak suka aku dibawa kemana, nggak suka aku naik, nggak tahu kenapa. Dia pernah marah, dia bilang gini sama aku ya. Dulu aku itu pernah ngajak kau ke sesuatu kemana segala. Tapi kenapa kau tolak? Tapi sekarang kenapa kau bisa masuk sendiri tanpa aku? Gitu. Aku udah jelaskan, aku bilang saat itu. Loh, aku nggak mau mengkonten ke sana ke sini itu cuma untuk jual-jual tampang, cuma untuk jual-jual muka, untuk ya cari-cari panggung. Kalau aku nanti ibaratnya sudah muncul ke permukaan, aku harus memastikan bahwa kapasitas itu memang aku punya value. Jangan cuma numpang-numpang lewat tapi malu-maluin. Nggak punya isi, nggak ada ilmu. Nah, aku bilang kalau emang Tuhan sudah berkehendak, udah timingnya, biar Tuhan aja yang bawa aku. Nggak pun ibarat aku nyari-nyari, orang bisa datang. Nggak perlu pun kita kejar-kejar, kalau kita bisa, kita ada attract, maksudnya kita bisa menarik kayak magnet, orang akan datang. Gitu. Nah, aku bisa sendiri kok, aku bilang. Dan saat itu dia marah, dia bilang sama aku, sombong kali kau bilang kau bisa sendiri. Nah, yang aku tangkap itu begini ya, kan dia yang menaikkan Niken, dia yang menaikkan si Fatimah Sadiqiyah. Dia tuh kayak merasa punya pride. Aku bilang itu ada narsistiknya juga, narcissistic personal disorder ya. Jadi Siapa? seperti Si ada Samuel? Samuel, kan aku, Samuel nggak, bukankah Fatimah sedekah itu naik gara-gara ucup bulu-bulu dan tanpa ragi? Sejak kapan? Malah Samuel tuh naik di tempatku loh. Kalau nggak ada yang kenal dia. ya dia selalu kayak menunjukkan like a hero. Aku yang bikin begini, aku yang bikin begini, aku yang bikin gini. Soal kayak Ketularan PTT Luga kayak mungkin. Ketularan Luga mungkin. Luga juga sama itu. Ada narkisnya juga dia. udah sih Bang gini ya. Kalau dari cerita Luga sama kayak cerita Abang ini, Samuel itu dulunya nggak ada yang kenal, tapi gara-gara ibaratnya dia disodorkan Luga apa sih, Dia dipromosikan, dipromosikan. nah, diajak ke sini baru orang kenal Samuel. Kalau nggak dulu nggak ada yang kenal Samuel.
statementnya persis kayak Bang Juli sekarang ini. Nah, ini di sini aku mulai merasa terbuka lagi kan. Gua baru tahu ternyata bukan dia yang naikin si Fatima. Samuel itu dulu minta tolong sama aku untuk bisa debat sama siapa tuh yang di Batam? Apa namanya? Deki Ngadas. Jadi Samuel tuh Oh, minta tolong sama saya, coba lu kontak Deki Ngadas lah, aku mau ngajak debat gitu dia bilang ya. Niken yang kenalkan Samuel sama saya, terus si Samuel di tempat saya ada beberapa kali lah kita buat konten bareng. Jadi Deki Ngadas bilang, oh ya udah suruh si Samuel ini ngomong dulu, dia bilang monolog dulu. Sampai enggak, Samuel setahu saya juga ya biasa aja gitu, nggak ada yang kenal juga. iya iya iya, benar benar benar. Karena aku pun dulu pertama kenal sama dia itu pun dari si Albert Rumampuk dan emang aku nggak kenal dia pertama gitu ya. Makanya kalau ada orang-orang dari pihak dia yang bilang sama aku, gua nih kagum sama Samuel, makanya gua ngajar-ngajar. Aku itu pertama interest sama orang itu pertama yang kali aku lihat itu tuh buah pikirnya sama tulisannya. Aku tuh interest dengan tulisan-tulisan. Gini ya, semua orang bisa nulis, tapi nggak semua orang punya keahlian untuk menulis. Yang misalnya kayak literasi dan punya skill nulis ya. Jadi pertama sekali aku ngeliat orang itu pasti dari Facebooknya ya, ilmu-ilmunya. Ada yang namanya Patrick Kellan, itu penulis novel. Dan dia juga terkenal di TikTok. Itu emang tulisannya enak-enak. Orangnya cool aja pun tuh banyak yang ngejar-ngejar gitu ya. Terus ada yang namanya di Facebook itu namanya Yuki, orang itu agak liberal, tapi tulisannya itu lain gitu ya Bang, unik, kayaknya enak banget untuk dikonsumsi dan lain aja. Nah, si Samuel Sian ini nggak punya skill menulis kan, di Facebooknya pun standar aja sih ya. Jadi kalau misalnya dibilang pertama kagum melihat dia, apanya yang mau dikagumin gitu. Kita ini kan bisa tertarik kagum sama orang, sama orang itu kan setelah ada misalnya kayak komunikasi, relasi, kita di talking atau apa. Percuma tuh dia tuh gak ada gimana-gimana gitu. Kayak Bang Julius bilang kan gak ada yang kenal dia juga. Nah, pantesan si Luga bilang sama aku juga itu yang dari si Samuel itu kayak Niken apa segala macam yang dia bawa-bawa itu semua dikenalkan sama si Luga. Nah gitu, Sama-sama jadi aneh-aneh. aku so aku nggak salah dong kalau aku bilang sama dia, kamu tuh orangnya emang narsistik personal disorder, ada star syndrome-nya ya, mungkin karena dia tuh kayak anak band, terus yang biasa diadalkan kayaknya menurut aku sih biasa aja lah ya, maksudnya kalau soal-soal yang kayak gitu. Nah, jadi mungkin dia ada kecenderungan berpikir pengennya dia itu yang berkontribusi sama aku gitu. Jangan aku yang dibawa sama ini, gua punya partnerku semua kayaknya dia sentimen gitu. Coba kenapa? Pantas aja aku tuh selalu ngeh ya, aku baru ngeh ya. Setiap aku cerita, selalu cerita misalnya gini, aku ini mau dibawa lo bang, bilang sama dia kayak aku ini pengen mau dijadikan jadi humas, ada sama seorang pendeta, ini rekomendasi Joshua Tuh, dan Joshua Tuh merekomendasikan aku untuk jadi pengurus di Medan ya atau di Pakam kayak itu untuk gerakan karismatik Pentakosta. Terus aku Oh, juga cerita, lu di Medan ya? Kak Kristi, lu di Medan ya? iya, Oh, oke. Okay. Di daerah mana? mohon sih. Oh, lu di Cuma aku Mongon City. kayaknya ini di Pakam. Nah, Oh, lu terus sekarang di kedua, Pakem. terus kayak kedua aku cerita, misalnya aku ini ada yang ngajak loh untuk nulis buku. Dia ini kerjanya di penerbitan berbagai segala macam. Terus aku baru ingat setelah aku melakukan flashback, setelah aku melakukan review, gua ngumpulin clue-clue satu-satu poin-poinnya. Pada saat aku berteleponan bertiga sama si salah satu abang itu tadi yang kerja di penerbit buku tadi, yang mau merekomendasikan aku untuk nulis buku, sambilnya ngomong kayak gini, kayaknya kurang apa ya, kurang bagus responnya. Jangan dia bilang nanti tulis si Kristi ini orangnya terlalu lugas, terlalu keras, jangan nanti jadi polemik bla 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 gitu. Dia kayak kurang senang. Terus kayak aku bilang, aku diajak ini nggak konten sama ini. Pokoknya kayaknya setiap aku cerita entah pencenta gue kerja sama Pak atau apa, dia tuh kurang respon, kayak kurang suka. Yang paling bikin dia memuncak itu waktu aku masuk sama Joshua tuh. Itu dia marah kali. Nah, ternyata itu dipakai dia juga. Karena si Sarah kan udah rivalan sama Joshua tuh. Sarah kan udah benci sama aku gara-gara aku masuk ke konten Joshua tuh. Si Samuel ini malah ngomporin, malah bilang, katanya aku sering teleponan sama Joshua tuh. Malah gua dituduh, ya ada apa-apa sama Joshua tuh. Coba lah, bayangin. Jadi kalau aku lihat di polanya, ini orang, dia dia nggak pengen gue ini naik, nggak pengen gue ini masuk kemana-mana kalau bukan kontribusi dia. Dia pengen gue ini bener-bener kayak hancur, feel alone sendiri supaya apa? Supaya kita tuh tergantung sama dia. Supaya kalau ada apa-apa kita tuh datangnya sama dia, supaya kita butuhnya sama dia. Jadi itulah orang narsistik ya, kayak ada ngerasa bangga gitu ya dengan buat seperti itu. Nah, kemudian yang membuat aku marah
sama suami sama dia. Gara-gara narasi yang dia sampaikan sama istrinya, yang nggak bagus semuanya. Jadi istrinya itu kayak membabi buta juga dong menyerang kami. Nah, di situ aku sama suamiku tuh sempat berjarak gara-gara Samuel ini. Sempat pisah rumah. Di situ yang aku minta sebenarnya sama si Samuel ini, lakukan dong sesuatu ya. Maksudnya buatlah sesuatu supaya hubungan kami ini bagus-bagus, supaya hubungan kami ini pulih gitu. Nah, suamiku minta dia seenggaknya minta maaf kayak, nah, bukannya minta maaf, bukannya bikin suasana makin kondusif, tapi malah diperangi ya. Suamiku juga mau bagus-bagus sama istrinya, mau bilang, Bu Jen Imelda, si Samuel itu begini-begini. Maksud suamiku ini bagus, supaya suamiku ini juga pengen menyelamatkan hubungan kami, pengen menyelamatkan keluarga kami. Itu bagian dia, dan bagian si istrinya ini pantau juga dong suaminya. Istrinya ini takar dong suaminya, karena ternyata Samuel ini banyak ngedeketin perempuan. Salah satunya ada Boru Buta Gaul. Buta Gaul itu Bang Jus bukan orang Batak ya. Kalau dalam marga Batak itu Buta Gaul itu seikatan marga. Ito ini udah sama kayak kita punya abang, kita punya adik kandung satu perempuan satu laki-laki ya. Nah, sama Itonya ini aja dia bisa rayu-rayu, dia gombalin, dia bilang begini apa segala macam. Harusnya itu nggak boleh. Itu tabu. Nah, banyak yang deketin perempuan. Jadi suamiku ini pengen bilang sama si istrinya ini, suamimu tuh begini nih, gitu loh. Jangan kalian menyerang, jangan kalian menyalah-nyalahkan ternyata kalau kelakuan suamimu itu seperti ini. Tapi yang ada istrinya tidak kurang kasih feedback bagus. Karena dia mungkin merasa suaminya itu yang udah potongan-potongan yang udah yang like dewa banget gitu ya. Yang nggak mungkin gimana-gimana. Kedua, karena narasi Samuel ini mensuges istrinya ABCD. Gitu. Nah, itulah latar belakangnya, akarnya, sedikit ceritanya, kenapa mereka bertiga ini jadi punya kepentingan jadinya sama-sama. Nah, jadi pola si Samuel ini begini, Bang. Ini sekarang aku bisa ketawa. Kalau kemarin tuh aku tuh nangis-nangis ya. Setiap diancam dan apa segala macam. Kalau aku ingat pun aku masih agak sedikit trauma ya sebenarnya. Aku ini kan punya circle laki-laki ya. Maksudnya partner-partnerku tuh banyak lagi yang udah tua, macam-macam. Itu nggak pernah bermasalah sama dia. Bahkan aku mengarahkan dia gitu ya ke partner-partnerku ini. Tetapi kenapa circle-circle-nya yang perempuan itu selalu kayak dia berusaha menjauhkan aku dari mereka. Nah, dia dengan perempuan yang A, dia selalu menjelekkan perempuan yang B. Dengan perempuan yang B, dia menjelekkan yang A. Seakan-akan dia seperti bermain dalam suatu pola di mana perempuan-perempuan ini, para wanita-wanita ini harus dijauhkan satu sama lain. Oh, itu memang ada sifat orang seperti itu. Jadi dia sengaja membuat orang yang di bawahnya itu nggak kompak supaya semuanya itu curhat ke dia. Jadi dia tahu segalanya gitu. Itu kalau di perusahaan kadang gitu, manajer atau bos itu sengaja membuat karyawannya itu kayak ada saling saling pegang rahasia gitu. Jadi karyawan A akan ceritain karyawan yang lain ke bosnya. Begitu juga karyawan B akan ceritain gitu. Jadi bosnya ini bisa dapat semua info tentang apa yang terjadi di lapangan gitu. Jadi karyawannya juga nanti akan merasa kalau dia nggak punya teman yang bisa istilahnya dipercaya, sehingga kalau mau korupsi juga mikir-mikir dia kan. Dia mau melakukan hal-hal yang nggak benar juga mikir-mikir, wah salah-salah nanti ketahuan bos gitu. Ya itu memang ada orang yang punya strategi seperti itu ya. Saya nggak tahu apakah Samuel juga menerapkan seperti itu ya supaya dia bisa memantau kalian semua karena ya mungkin dia merasa ya kalian semua tuh under dia gitu kan. Bisa jadi. Ya karena saya cuma dengar Option dari Anda kedua, juga gitu. option kedua bisa begini Bang ya. Yang jadi pertanyaan, apa sebenarnya yang dia takutkan ketika misalnya si A ini dekat sama si B? Apakah ada suatu rahasia secret yang dia nggak mau si A ini tahu dari B atau sebaliknya si B ini tahu dari A? Well, aku dapat satu poinnya. Ternyata dia tuh banyak sekali merayu perempuan. Kita nggak tahu dengan yang mana-mana aja apa rasanya, aku nggak tahu ya. Gua nggak mau nuduh. Aku tahu, tapi aku tidak mau mempublish. Itu satu ya. Nah, yang aku bikin yakin ya terakhir itu begini, Bang. Ada satu namanya itu Ota. Nah,
Si Ota ini kemarin itu pas Natal, tanggal sebelum Natal itu, kami tuh berdebat di Facebook, ya, masalah doktrin. Dan situ si Samuel nelpon dia. Nah, si Samuel marah sama aku. Kenapa kau bilang sama si ini, kalau si Samuel itu gak ada apa-apanya, katanya. Maksudnya ada sama kawan kami. Aku gak ada ngomong kayak gitu. Itu fitnah siapa yang ngomong? Si Ota. Nah, berantemlah gua sama si Ota, berantem aku sama si Ota. Dia tuh sering kali bikin aku tuh agak dia sering kali bikin perempuan-perempuan di circle itu agak sentimen sama gitu. Nggak tahu nih apa maksud. Udah. Jadi gue berseteru sama si Ota di situ. Kapan aku ngomong A tentang si Samuel, mana buktinya? Gitu. Marah-marah ngomong sama si Ota. Terus aku pernah nanya sama si Samuel tentang si Ota ini. Katanya si Ota ini udah nenek-nenek keok. Umurnya udah sekitaran kayak mama katanya kan. Terus kuliah lah. Pertama aku percaya aja ya, tapi belakangan gue kayak kalau nyelidikin sendiri. Katanya sama si Ota, Kristi itu remaja labil, katanya. Remaja labil, aku udah kawin kok remaja. Itu disampaikan Ota sama aku. Nah, ini apa maksudnya yang ketiga? Nah, ternyata setelah aku cek si Ota ini, kan foto-fotonya itu semua gak ada yang asli ya. Dari mana Samuel ini tahu? Kalau si Ota ini udah nenek-nenek, sementara fotonya itu semua tuh nggak asli, palsu. Aku teleponan sama si Ota kan, suaranya juga nggak yang tua-tua banget. Gue tanya si Ota langsung, ini intinya aja ya, aku tanya si Ota langsung umurnya berapa. Kata Samuel, umur kamu tuh sama aku ya. Ngamuk-ngamuk dia. Umurnya paling di bawah Samuel, perasaan tah 40, tah berapa lah. Mungkin lah juga ya. Nah, terus kata si Samuel, aku itu apa? Katanya kau tuh remaja labil. Aku gak marah. Justru di sini yang harus buat cicir si Samuel gitu kan. Nah, ternyata setelah aku mengadakan review, aku flashback connecting dots tadi ya, gue semua dia buat begitu polanya emang gitu. Pernah gue nanya, dia tuh pernah nelfon temenku, ada namanya itu si Sandra. Cantik sih orangnya. Aku kan dulu masih polos-polos ya, naif, belum masuk ke circle-circle mereka. Begitu aku masuk ke circle mereka, gue kepo banyak, pengen tahu gitu ya. Oh dulu ada suka sama si ini, gitu. Oh enggak, bukan tipikalku, terlalu ibu-ibu. Gue tanya, ada nggak Ani sama si Niken? Karena udah banyak laporan ketua Sino. Dia juga melapor sama aku, ada hubungan apa sama si Niken? Yang lainnya juga bilang begitu. Ah si Niken tuh terlalu muda, kostumnya pun, fashionnya pun gitu-gitu aja. Terus dia pernah ngomong lagi tentang perempuan, tentang temanku. Oh itu mulutnya kayak gunung, mulutnya itu jahat lah. Oh si Dini itu, Umi Dini tahu ya. Umi Dini pun pernah bilang katanya digoda-godain sama Samuel, dirayu-rayu. Ya. Terus aku tanya, iya, lu sama si Umi Dini gimana? Kayak gitu. Ah Umi Dini, aku jadi nggak enak ngomongnya. Aku tuh paling benci melihat perempuan yang muslim katanya. Karena begini-begini. Terus si Dini tuh mukanya gini, dia selalu menghina fisik. Jadi kalau kami sebagai perempuan nangkapnya, kalau udah laki-laki menghina fisik si perempuan ini, ya udah berarti dia tuh nggak suka kan gitu. Ternyata aku pun dibikin begitu. Nah, yang berhota gaul pun kayak gitu, ya kan? Itu pun diganggu-ganggunya. Pas aku, si Kota Gaul tuh bikin status, sambil siar itu buaya, jangan percaya buaya, dan segala macam. Kenapa dia ngomong kayak gitu? Gue kan nanya. Dia tinggal di kampung-kampung. Oh, itu begini, mukanya itu hancurnya itu dia tinggal di kampung segala macam. Nah, begitulah pola dia semua. Jadi artinya dia kayak berusaha untuk membuat kita tuh semua yang perempuan-perempuan circle ini jangan dekat gitu. Kalau bisa udah musuhan. Kalau bisa saling sentimen. Jadi pertanyaannya apa sih yang dia takutkan ketika kami itu dekat? Ada suatu rahasia apa yang dia tidak mau kami ketahui masing-masing. Terakhir itu aku minta tolong sama dia untuk mengcounter Sarah. Baru ngeh aku pada akhirnya. Kenapa dia ogah-ogahan? Waktu aku minta tolong untuk mengcounter Sarah. Si Sarah ini segan sama dia. Sarah ini kan kayak kerbau setiran. Kalau misalnya Samuel bilang A, A. Samuel bilang B, B. Kalau Samuel masukkan, sodorkan itu sampai terjepit ke mulut si Sarah ini pun diam. Tapi kenapa? Aku berpikir, aku nanya juga sama dia, kenapa seakan-akan kamu itu kayak nggak punya power untuk ngadapin Sarah ini? Bukan sebenarnya nggak punya power, tapi kok nggak mau? Ada apa? Ternyata pada saat kami berrelasi masih baik dari tanggal 1 Januari itu sampai 1 bulanan, gue kan ada masalah sama suami gara-gara dia. Aku menunggu dia untuk melakukan sesuatu berinisiatif supaya bagus lah hubungan kami. Permintaan suamiku adalah masuk Zoom, rame-rame, ngomong, akui di sana, habis itu udah. Sama ini ngomong, minta maaf. Kalau nggak mau, kita ketemu one by one, permintaan suamiku. Minta maaf pun nggak ada. Malah mereka itu menjelek-jelekkan kami. Situ suamiku dendam, panjang yang kuceritakan bang. Nah, ternyata pada mulai dari tanggal 1 Januari sampai seterusnya itu,
Disitulah memang dia memang sengaja, memang nggak mau untuk ini aku tentang si Sarah itu. Mereka merencanakan sesuatu yang musuh dalam selimut. Jadi si Samuel ini berjaga-jaga. Si Sarah ini jadi ban serep. Berjaga-jaga kalau gue satu saat bikin sesuatu yang nggak sesuai dengan ekspektasi dia, yang nggak dia sukai, atau gue pergi. Si Sarah ini gue jadikan alat. Sarah ini gue bisa jadikan bom waktu. Terus mereka narasikan apalagi yang katanya aku diundang khotbah dapat 2 juta. Mana ada di Pakam masih 2 juta gereja kata. Yang bilang aku khotbah di Pakam itu siapa? Aku diundang khotbah bukan 2 juta itu bukan aku diundang khotbah di dunia nyata. Aku diundang Zoom sama satu gereja besar. Ada, itu kemarin rekomendasi sesuatu. Aku diundang Zoom sama gereja besar ini, diminta memberikan suatu kesaksian. Samuel juga pernah diundang ke sana. Partnerku diundang ke sana, and then aku juga ke sana. Itu gue dikasih lumayan lah, ada jutanya gitu. Nah, jadi apa yang mereka narasikan ini sekarang? Gue diundang khotbah, mana ada di kampung-kampung masih. Emang siapa yang khotbah di kampung-kampung? Emang aku nggak pernah dikasih 2 juta kok khotbah di dunia nyata nggak pernah. Apa yang mereka narasikan sekarang ini? Suamiku dipecat katanya. Kok maksudnya suka-suka asbun gitu? Yang paling parahnya ya gue harus klarifikasi dong bang masalah foto-foto itu. Kalau foto-foto kayak gitu di Bali sana udah biasa. Sorry ya orang pakai BH pakai kolor di Bali sana udah berserak. Masalahnya, when satu foto itu dikasih narasi yang enggak. Abang nanya kan, apa nggak bisa ngomong sama dia? Ketua sinode kami bang, yang dia panggil opung aja, itu yang udah tua banget, yang dihormati. Itu aja dihajar dia habis-habisan, dibabat. Life is too short, oke? Okay? Nggak inilah untuk orang-orang yang penuh negativity gitu. Kalau mau diomong banyak Bu Josi ini mulut comberan, Bu Josi ini begini Bu Josi bukan muslimah yang baik. Aku tuh pengen maksudnya dia tuh nggak usah lagi maksudnya yang tahu tentang kehidupanku, aku nggak mau tahu tentang kehidupan dia, nggak usah lah. Itu kalau emang dia motifnya misalnya mau kayak dengar-dengar ya kata orang entah istrinya 3 pernah kumpul kebo apa segala macam. Kalau memang mau cari istri lagi pusat dipertahankan, simpanannya mau bercecer di mana-mana, carilah yang lain. Dan banyak sekali yang udah nyumpahi dia. Semua sudah nyumpahi. Jangan sampai kita tuh hidup dari sumpah serapah orang dan kita tuh mati itu mengenaskan. Jangan-jangan kita nanti punya penyakit. Sebelum mati kita tuh harus yang tragis dulu, harus yang menderita dulu. Jangan sampai begitu. Dia punya anak. Ketika dia bersaksi dusta, dia nggak takut itu tabur tua itu bisa ke keturunannya, ke anaknya. Seharusnya kalau dia seorang hamba Tuhan, dan dia seorang wanita yang punya value, dia punya integritas, ketika dia melakukan sesuatu seperti itu, dia juga harus buka hati dong. Dia punya inisiatif dong. Dia harus berniat baik dong, beriktikat baik. Anggap aja kita yang apes gitu. Kan gini-gini. Kita ketemu orang yang kayak gini, ya. Itu saya rasa Allah ya, Tuhan punya rencana dalam hidup kita gitu. Kadang-kadang kita nggak salah pun ketemu orang yang apes, mau gimana gitu. Ya. Saya dibilang pelacur, anak pelacur dulu pernah ya namanya. Dia wajar. Dia yang pelacur, dia yang PSK. Kalau saya kan bedanya ya netizen tahu, tadi aja bilang, oh Bu Josi ternyata bisa baik juga ya. Atau Bu Josi ternyata bisa kalem, mereka takut saya kambuh lagi rada-rada gitu. Saya tergantung netizen. Nenek Josi ini, Oma ini tergantung lawan bicara. Lu cool, gue jauh lebih cool. Tapi kalau lu nyenggol gue, you be ready to be bacok sama gue gitu, dari gue gitu kan ya. Nah, jadi gitu aja Dek Kristi. Pokoknya tetap semangat kata Korean drama, fighting. Gitu kan, semangat. Gitu ya. Jadi kata Korean drama fighting aja gitu, maklum nih nenek penggemar Korean drama sama Julius juga kalau ngerumpi sama dia, kalau ngumpin Korean drama Isti kalau merasa diserang dan itu tidak benar, itu ada prosedurnya. Ada ancaman kayak gitu, kalau ada ancaman kayak gitu Dek Kristi perlu menindaklanjuti. Maaf loh, saya bukan ngompor-ngomporin. Perlu menindaklanjuti atau juga perlu ada orang yang menjadi perantara untuk mendamaikan. Kalau nggak bisa didamaikan ya tindak lanjuti dengan hukum. Jangan gile lu nih Dek Kristi ini bukan tipe orang yang perlu gua bicara tidak sopan.
Ya kan, gue kan selalu bilang kalau orang sopan ya gue jauh lebih sopan gitu kan. Kalau orang ngehe ya gue jauh lebih ngehe. Masa gue ngomong gak sopan depan Dek Kristi kayak gini yang kata tutur katanya lembut, udah gitu orangnya cantik pula. Nih by the way Dek Kristi jomblo apa bukan nih? Udah punya suami ya? Oh, udah punya suami. Oke, jomblo di netizen. Jomblo di netizen. Ya derita lu deh. Derita kalian. Orangnya nggak available. Ya, Cerita si iya Sari tadi ada itu. netizen. Ada netizen katanya saya disuruh ngomong soal spesialisasi saya. Ya masa iya saya ngomong kayak gitu, ngomong-ngomong vulgar kayak gitu kan? Ya kan, nggak jangan gitu Jangan lah. aja, Ya kan? gitu aja ya. Ya, Di balik soalnya layar orangnya aku udah mau gila-gilanya. bukan. Kita lihat dulu lawan bicara kita. Kalau lawan bicara kita ngehe atau yang topik yang kita bahas itu mengenai orang yang ini ya wajar aja dipegitukan. Tapi kalau orangnya sopan, orang yang ini, ya Allah, gue kayak begitu yang ada gue jadi the bad guy gitu kan? Aja, kenapa? Aku itu gimana? Aku gimana? Ya Enggak ini baik kan. sih. Kalau saya lihat ini ya kalem ya orangnya kalem, terus depan aja tenang. di depannya. Ya kalau dari impression ya, the first impression kalem, tenang, eh dewasa, bisa menguasai diri, ya bisa mengkontrol tata kata yang ini gitu. Berarti mungkin dari latar belakang keluarga yang baik-baik gitu kan, kelihatan kan Pendidikan orang. pengaruh. Ya, pendidikan Iya, pengaruh lingkungan. gue juga pendidikan tinggi tapi mulut gue comberan. Kalau gue spesies orang dari spesies lain deh. Mungkin Mas Jadi nggak usah tergantung dianggap. circle juga ya Bu ya, tergantung circle kita ya. Jadi burung sejenis itu berkumpul gitu kan. Jadi kalau kita kayak magnet ya, kalau orang-orang baik circle kita itu pengaruh juga karakter kita. Itu pasti begitu ya. Betul. Saya ini udah baikan loh. Karena saya berada di orang-orang baik gitu loh. Saya udah Iya, baikan loh. betul. Itu pasti Gitu. pengaruh Udah banget. baikan. Ini udah baikan loh, netizen nggak percaya lu. Kalian nggak percaya nih Bu Josi, jangan dipandang Bu Josi jahat. Bu Josi udah baikan. Ini baik Apalagi aja tulus, nggak banyak iya muluk-muluk, betul. nggak banyak apa gimana-gimana di kepala kita ini gitu ya. Kalau aku pun aslinya Enjoy childish aja. ya. Aku aslinya childish juga sih Bu, cuman karena partner-partnerku ini banyak udah tua-tua, itu bapak-bapak ya kan, jadi mau nggak mau ya agak-agak ada wibawa dikit lah. Ya wajar lah gitu ya. Ya gini, tapi untuk jomblo jangan Jones yang di live chat ya, udah tuh Dek Kristinya udah nggak available tuh. Makanya Ya si Sarah jangan itu ngamuk kali diganggu. sama aku Bu, si Sarah itu ngamuk kali sama aku ya kan. Misalnya gua udah nggak single lagi, tapi ibaratnya banyak yang interest yang senang gitu kan. Nah dia udah bolak-balik sama laki-laki, pokoknya yang kayak gagal terus ya. Harusnya kan kita introspeksi diri dong, kenapa kan gitu? Masa nyalahin orang lain? Ada banyak lelaki tertarik dengan Dek Kristi. Kenapa? Ya mungkin Dek Kristi sudah masuk kualifikasi mereka gimana? Ya kan jangan iri. Ya kan jangan iri dengan inian orang. Saya nggak pernah iri. Oh kok teman saya kan misalnya ini. Oh kok suaminya kok banyak kalau jalan sama dia kok banyak cowok-cowok pada ngeliatin dia. Jangan iri. Karena apa? Berarti kita memang bukan tipe orang yang itu ya udah nyantai aja man, life is too short kan gitu. Kadang-kadang kita ngerasa gini Bu ya, kadang-kadang kita perempuan ngerasa kita ini udah es krim rasa coklat paling enak, atau laki-lakinya suka yang vanilla, kita mau bilang apa gitu ya. Keberuntungan orang itu beda-beda ya, mungkin ada keberuntungan misalnya kayak kami ini dalam soal pria, mungkin kita kebetulan aja dapat pria yang bagus, ada orang keberuntungannya mungkin soal ekonomi dan lain-lain. Ya sudahlah, ibaratnya kita fokuskan aja di mana kita bagian beruntung, yang nggak usah iri sama orang, itu aja. Oke, siap. Ada lagi kira-kira mau ditambahin karena udah 2 jam juga ya. Supaya Udah 2 jam ya? Iya, nggak terasa ini udah 2 jam. Ya. Kata netizen katanya Bu Kristi wajahnya mirip Ira Suara dari grup Warna. Oh ya, nanti aku lihat deh di Google Ira Suara yang mana. Terus katanya kalau saya kayak Bunda Korla. Iya deh, netizen suka-suka mau Bunda Korla mau apa kek. Gue sih kagak marah lo. Gue ini asal jangan bilang. Kalau aslinya asal jangan bilang agak-agak bocor. Asal jangan komen kan. Ini ada yang komen. Padahal lama nungguin pendapat pendeta Kristi tentang Tritunggal katanya. Kapan-kapan lah ya. Oh, kapan-kapan ya. Nanti diundang lagi Jul. Kapan? Oke, mungkin itu aja ya. Saya rasa udah cukup.
Ya, namanya WL ya. Yuk, sampai jumpa. Tuhan berkati.